apakah sebenarnya yang menyebabkan saraf terjepit ini? Halo sahabat semuanya, hari ini saya akan berbicara tentang saraf terjepit di tulang belakang. Kondisi ini bisa menyebabkan nyeri yang luar biasa dan mempengaruhi kualitas hidup seseorang secara signifikan. Tapi apakah sebenarnya yang menyebabkan saraf terjepit ini? Welcome to my channel, saya Dr. Tony Setiobudi, spesialis bedah tulang dan bedah tulang belakang di Mount Elizabeth Hospital, Singapura. Saraf terjepit di tulang belakang bisa terjadi karena beberapa alasan. Yang nomor satu, HNP atau herniated nucleus pulposus atau slip disc. Ini terjadi ketika jeli di bantalan tulang belakang keluar dan menekan saraf. Ini bisa disebabkan oleh cedera pada bantalan tulang belakang saat mengangkat barang berat, saat kita membungkuk, saat batuk, bersin, dan kadang-kadang kita tidak tahu apa penyebabnya. HNP atau slip disc menyebabkan rasa nyeri yang menjalar ke kaki dan ini dinamakan sciatica. Biasanya terjadi pada satu kaki. Sciatica ini seringkali terjadi secara tiba-tiba dan sakitnya parah sekali. Penyebab saraf terjepit kedua, spinal stenosis, yaitu penyempitan rongga saraf di tulang belakang. Ini bisa disebabkan oleh proses degeneratif atau proses penuaan. Persendian kita membesar, ligamennya menebal, bantalan tulang belakang menonjol dan menipis. Dan semua perubahan ini membuat rongga saraf di tulang belakang itu menyempit. Oleh karena itu, spinal stenosis seringkali terjadi pada orang tua dan dapat menyebabkan tekanan pada saraf tulang belakang. Karena proses penyempitan ini terjadi secara perlahan-lahan, kadang saraf kita bisa menyesuaikan atau beradaptasi dalam keadaan terjepit. Keluhannya biasanya tidak terlalu parah sampai suatu saat saraf ini tidak bisa beradaptasi lagi. Dan pasien tidak bisa berjalan jauh, betis, paha, pantat terasa kram. Pasien harus duduk beristirahat, lalu jalan lagi. Ini dinamakan claudication. Kalau penderita spinal stenosis perlu jalan jauh, mereka akan jalan beberapa jarak, terus duduk karena nyeri. Setelah nyerinya hilang, mereka bisa jalan lagi, terus duduk lagi. Cycle ini dilakukan berulang-ulang sampai mencapai tujuan. Penyebab saraf terjepit ketiga, spondylolisthesis. Tulang belakangnya bergeser dibanding dengan tulang belakang di atas atau di bawahnya. Ini juga bisa terjadi dan menyebabkan saraf terjepit. Keluhannya mirip dengan spinal stenosis, gesernya tambah lama tambah parah dengan berjalannya waktu. Keluhannya juga bertambah parah. Jika memerlukan penanganan operasi harus dilakukan dengan pemasangan implan untuk menyetabilkan tulang belakang. Penyebab saraf terjepit keempat, tumor di tulang belakang. Masalah ini jarang terjadi tapi serius. Dan sebagian besar tumor di tulang belakang ini asalnya bukan dari tulang belakang itu sendiri, tapi dari penyebaran dari tempat lain. Misalnya dari paru-paru, usus besar, dari prostat, payudara, dan lain-lain. Jarang sekali tumor di tulang belakang ini yang berasal dari tulang belakang itu sendiri. Kalau tumor ini menjepit saraf, ini bisa menyebabkan rasa nyeri, kesemutan, kebas, mati rasa, bahkan kelumpuhan. Penyebab saraf terjepit kelima, infeksi di tulang belakang. Terutama kalau ada nanah, ini bisa menjepit saraf dan bisa terjadi secara cepat dan menyebabkan kelumpuhan. Penderita diabetes, penyakit ginjal, atau mereka dengan masalah kekebalan tubuh atau kekebalan tubuh yang lemah lebih mudah terkena infeksi di tulang belakang. Tumor dan infeksi di tulang belakang yang menjepit saraf perlu ditangani dengan operasi. Jika penyebabnya bukan tumor atau infeksi,
Pada tahap awal, saraf terjepit di tulang belakang dapat ditangani dengan cara konservatif seperti istirahat, fisioterapi, dan obat-obatan. Namun, dalam kasus yang lebih parah, penanganan operasi perlu dilakukan. Ingat, menjaga kesehatan tulang belakang adalah kunci untuk mencegah saraf terjepit. Ini bisa dilakukan dengan senam penguatan core muscle, menjaga postur yang baik, dan menghindari aktivitas yang meningkatkan tekanan berlebihan pada tulang belakang. Jika Anda mengalami gejala yang menunjukkan saraf terjepit, jangan ditunda, cepat periksa ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Saya Dr. Tony Setiobudi, semoga apa yang saya sampaikan ini berguna bagi Anda semuanya. Silahkan tulis komen, pertanyaan, dan jangan lupa subscribe dan like, share this video ke teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan informasi ini. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.